Borneo FC salah jika unggul 1-0 itu sudah dianggap menang jika melawan Persib Bandung. Persib Bandung juga sepertinya agak sedikit pincang kehilangan Rahmat Irianto dan Daisuke Sato, terutama kehilangan Rahmat Irianto karena penggantinya Deddy Kusnandar sangat-sangat mengecewakan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Lagi-lagi Persib Bandung hampir comeback, tetapi intinya Borneo FC menurut saya terlalu cepat bermain nyaman seolah-olah dia akan menang hanya dengan unggul 1-0. Mereka mungkin lupa kalau yang dihadapi itu adalah Persib Bandung yang mempunyai statistik 68% jika saya tidak salah ya. Jumlah gol yang dihasilkan oleh mereka adalah di babak kedua, yang artinya selalu menciptakan gol di babak kedua, bahkan sering menciptakan gol di masa-masa injury time 80 menit ke atas. Dan ini terbukti walaupun gol yang diciptakan oleh Persib Bandung gol yang bisa dibilang kesalahan dari Borneo FC karena melakukan gol bunuh diri. Nah, Persib Bandung juga ternyata agak sedikit pincang nih teman-teman dengan tidak adanya Rahmat Irianto dan Daisuke Sato. Tetapi yang paling inti tidak adanya Rahmat Irianto karena penggantinya Deddy Kusnandar sangat tidak diharapkan. Permainannya tidak terlihat gitu teman-teman. Bahkan saya bereksperimen imajinasi saya, kenapa tidak lebih condong untuk memakai seorang Beckham Putra aja. Karena Beckham Putra itu kan aslinya sebagai playmaker ya teman-teman, dan dia kreatif banget. Bahkan ketika dia main di timnas Indonesia SEA Games terbukti luar biasa. Jadi bisa 3 di lini tengah itu Lepi Madinda, Mark Klok, dan Beckham Putra. Lepi Madinda yang diusung sebagai lebih box to box, Mark Klok yang lebih sebagai gelandang bertahan, dan Beckham Putra sebagai seorang playmaker. Karena tidak adanya Rahmat Irianto itu bisa jadi opsi kalau menurut saya. Karena Rahmat Irianto itu adalah sering diplot sebagai gelandang bertahan dan terbukti efektif menjadi pemain yang pertama kali memutus serangan lawan-lawan dari Persib Bandung. Dan juga Rahmat Irianto bisa juga menjadi opsi jika Mark Klok yang cenderung lebih menyerang dan Lepi Madinda gagal mendistribusikan bola. Karena kita tahu Rahmat Irianto sering menciptakan di mana momen-momen dia giring bola dari lini tengah untuk membuka ruang. Bahkan aluran bolanya pun dari kaki ke kaki, dari dia passing ke kiri, passing ke kanannya pun bagus. Tidak adanya Rahmat Irianto terbukti Persib Bandung bagi saya kurang bisa menguasai lini tengah. Dan tidak adanya dari Daisuke Sato sebenarnya tidak terlalu buruk-buruk amat karena permainan dari Jaldi Hanusa terbukti cukup apik. Bisa dibilang cukup untuk menggantikan seorang Daisuke Sato. Nah, kita kembali ke pertandingan ya teman-teman. Saya mencatat nih di menit pertama, di awal-awal babak pertama, khususnya di 10 menit pertama, Borneo FC itu menguasai bola banget. Persib Bandung tidak menguasai bola, tetapi di 8 menit pertama, babak pertama, Persib Bandung menciptakan 2 peluang. Peluang yang pertama dari David Da Silva, umpan dari Beckham Putra. Yang kedua dari hasil akselerasi Mark Klok yang menerima umpan dari Levi Madinda, memberikan umpan crossing ke depan kotak penalti, tetapi gagal dieksekusi dengan baik atau gagal mungkin didapatkan oleh Ciro Alves dan David Da Silva waktu itu. Walaupun akhirnya di menit ke-12 Persib kebobolan ya dari gol maaf saya baca gol siapa tadi itu, gol 14 itu Leo Guntara, dari Leo Guntara. Dan ini membuktikan juga bahwa sebenarnya Persib bukan asal-asalan nggak banyak pegang bola. Ini terlihat dari pertandingan-pertandingan Persib sebelumnya, di mana Persib Bandung sering tidak banyak pegang bola, tetapi ketika dia membangun sebuah serangan efektif, bisa menghasilkan sebuah peluang yang sangat emas, bahkan menciptakan gol. Karena bagi saya satu, Persib tahu siapa target man di depan. Itu bagi saya. Kenapa Persib Bandung sering mungkin melakukan counter attack dan efektif bagi saya karena Persib Bandung tahu yang di depan itu siapa, yaitu David Da Silva, target man yang amat kuat. Bahkan saat David Da Silva berhasil ngecoh Nadeo di babak pertama, yang umpan dari Beckham tuh yang hampir gol itu, yang gawang udah sangat terbuka lebar gak ada Nadeo-nya tuh, Leo Lewis pun gagal untuk bisa membasmi dalam tanda petik David Da Silva karena dia kuat. Itu juga yang menjadikan Persib Bandung
ketika harus bermain counter attack, dia pede karena mempunyai seorang David da Silva yang kuat, bahkan disokong oleh seorang Chiro Alves yang cepat, lincah, dan mudah juga untuk bisa melewati banyak pemain-pemain lawan. Walaupun Chiro Alves di sini bisa dibilang agak tertutup ya sama penampilan dari Leo Buntara yang cukup afik, dan juga dari seorang Leo Lelis juga yang cukup afik juga. Nah, di babak pertama udahlah bisa dibilang Persib Bandung tidak berkembang permainannya, tertutup oleh permainan Borneo FC yang dengan ciri khasnya yaitu bermain atraktif, bermain tenang, dan bermain cepat. Bermain cepat dari seorang, ada Lili Pali di sana, ada juga Terence Puhiri, ada juga seorang Kei Hiroset yang bermain atraktif juga di lini tengah sehingga bisa memutus serangan-serangan Persib Bandung itu diputus oleh seorang Kei Hiroset. Tetapi ini juga didukung atau diuntungkan karena tidak adanya Rahmat Irianto, sekali lagi karena Deddy Kusnandar sangat tidak terlihat. Di babak kedua, keputusan untuk menarik seorang Beckham Putra, memasukkan Pets Butuan, lagi-lagi Bojan Honda selalu memasukkan pemain, melakukan pergantian itu dengan efektif. Bagi saya masuknya seorang Pets Butuan menjadikan variasi serangan Persib Bandung lebih cepat dan lebih menusuk. Karena kita tahu Pets Butuan itu pemain yang kelok kiri, kelok kanan, tendang bisa sangat menusuk. Dan juga cederanya seorang Rejaldi Hehanusa justru membawa sebuah anugerah bagi Persib Bandung, di mana Rejaldi mengalami cedera. Walaupun kita akui Rejaldi bagi saya bermain cukup baik, bisa dibilang cukup sempurna untuk menggantikan seorang peran dari Daisuke Sato ya. Akhirnya digantikan oleh Ejra Walian. Bahkan gol Persib Bandung pun akhirnya tercipta berawal dari tendangan bebasnya Ejra Walian. Yang kita tahu tendangan bebas Ejra Walian itu memiliki tingkat akurasi yang luar biasa. Bahkan jika saya boleh berstatement sedikit, tendangan paling akurat, yang akurasinya paling bagus di Persib Bandung adalah Ejra Walian. Intinya teman-teman, bagi saya ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Saya udah bilang kan di video sebelumnya, antara Persib Bandung yang dimana judulnya itu Misi Sulit Persib Bandung untuk melawan Borneo FC. Bagi saya kan bilang ini akan menjadi 50-50. Bagi saya Persib sedang bagus, Borneo FC juga sedang bagus. Yang akan menang hanya satu, siapa? Yang melakukan kesalahan. Terbukti gol pertama Borneo FC itu dilakukan bagi saya yang kurang tepat itu adalah Deddy Kusnandar, di mana itu adalah ren areanya Deddy Kusnandar yang seharusnya bisa menutup serangan dari Borneo FC. Dan yang kedua, gol yang diciptakan oleh Persib Bandung juga kesalahan, gol bunuh diri dari pemain Borneo FC, di mana dari hasil tendangan bebas Ejra Walian. Ini menunjukkan bahwa dua tim ini memang tim yang salah satu tim yang terbaik yang bermain di BRI Liga 1 kali ini. Dengan hasil ini Borneo FC tetap bertengger di posisi ke pertama dan Persib Bandung tetap bertengger di posisi ketiga. Ini menjadi sangat menarik ya, walaupun ya bagi saya mungkin menang terus pun nggak terlalu bagus juga gitu buat tim sekarang, karena memang kita yang diambilnya adalah 4 terbaik yang akan diadu di final series nanti gitu. Tetapi dengan hasil ini, hasil yang cukup bisa dibilang cukup adil kalau menurut saya, karena Borneo FC bermain sangat baik di babak pertama dan Persib Bandung bermain sangat baik juga di babak kedua. Persib Bandung terbukti agak sedikit kesulitan ya, kedua center back Persib Bandung di mana Nick Weaver dan Alberto yang kita tahu tidak terlalu mempunyai kecepatan kedua back ini, tetapi memang mempunyai positioning, mempunyai badan yang bagus untuk menjadi seorang tembok yang kokoh gitu. Dimana agak kesulitan mereka jika seandainya harus diserang oleh pemain-pemain yang mempunyai kecepatan seperti Borneo FC ini. Dan juga akan menjadi menarik bagi saya Borneo FC di putaran kedua nanti, karena Borneo FC terkenal dengan permainan cepatnya. Masuknya seorang William Pluim ini akan menjadikan sedikit filosofi dan gaya bermain yang berbeda dengan Borneo FC. Kenapa? Karena William Pluim bermain lebih santai, dia lebih bisa menjaga ritme langit. Jadi mungkin akan ada dua sisi penyerangan atau permainan yang berbeda dari Borneo FC di putaran kedua nanti.
Overall teman-teman, Persib Bandung masih belum terkalahkan. Borneo FC juga di 5 pertandingan kalau saya nggak salah masih belum terkalahkan juga akhirnya. Walaupun saya berharap ada salah satu yang keluar jadi pemenang ya di antara Persib Bandung dan Borneo FC ini. Entah itu mungkin untuk Borneo, entah itu mungkin untuk Persib Bandung. Bagi saya catatannya Persib Bandung pincang, tidak adanya seorang Rahmat Irianto di lini tengah karena tidak ada orang yang bisa fighting spirit di tengah untuk bisa bertarung dengan pemain Borneo FC. Tidak ada yang bisa menggagalkan, orang yang pertama kali menggagalkan serangan Borneo FC sekaligus yang bisa menjadi pembuntu, pencetak kebuntuan jika seandainya para gelandang Persib tidak bisa mengalirkan bola. Itu mungkin kepincangan dari Persib Bandung. Yang sisi negatif dari Borneo FC adalah bagi saya terlalu keenakan, terlalu terlena karena mereka menganggap bahwa dengan 1-0 itu udah dianggap menang jika bertemu dengan Persib Bandung kan. Bagi saya itu adalah kesalahan yang sangat fatal karena kalau kata para pendukung Persib itu biasakan nonton Persib sampai detik akhir katanya teman-teman, karena Persib Bandung selalu menciptakan gol di babak kedua bahkan di detik-detik akhir dan ini terbukti luar biasa. Ini pertandingannya cukup menarik menurut saya. Nah, mungkin itu dulu lah teman-teman ya pembahasan untuk pertandingan kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita akan bahas lagi pertandingan sepak bola Indonesia ke depannya, bahkan luar negeri, bahkan juga sebentar lagi sekitar 20 harian lagi kita akan menyambut acara besar yaitu Piala Dunia U17. Semoga Indonesia bisa berkata banyak di sana nanti. Dan juga kita akan bahas pertandingan olahraga sepak bola lainnya di luar negeri ataupun di dalam negeri selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum.